Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Ibu dan teman-teman. Kali ini saya Puja Anista sebagai moderator akan memandu presentasi tugas besar teknik kondisi lingkungan. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Sefrani yang telah memberikan wadah kepada kami untuk memaparkan presentasi ini. Baiklah, di presentasi kali ini kita akan membahas tentang rancangan pengkondisian ruang aktif. Adapun rekan-rekan saya, yang pertama yaitu Syarani Aulia Salsabila, yang kedua Majidah Syarif. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu rancangan pengkondisian ruang aktif. Rancangan pengkondisian ruang aktif adalah pendekatan desain yang mengintegrasikan teknologi canggih untuk mengontrol dan menyesuaikan kondisi lingkungan dalam suatu ruang secara otomatis, responsif, dan efisien. Tujuan utama dari sistem ini adalah menciptakan lingkungan yang optimal bagi penghuni dengan menyesuaikan parameter-parameter seperti suhu, kelembapan, aliran udara, dan pencahayaan sesuai dengan kebutuhan dan aktivitas penghuni. Teknologi yang digunakan dalam rancangan ini melibatkan sensor untuk mendeteksi perubahan dalam ruangan, seperti pergerakan, perubahan suhu, atau kelembapan yang kemudian diteruskan ke sistem kontrol untuk mengatur perangkat seperti AC, pemanas, dehumidifier, atau kipas angin secara otomatis. Dengan begitu, penghuni dapat merasakan kenyamanan yang lebih tinggi tanpa perlu melakukan penyesuaian manual, karena sistem bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka secara dinamis. Sistem pengkondisian ruang aktif berbeda dengan pendekatan pengkondisian pasif yang mengandalkan elemen fisik dalam desain bangunan untuk mempertahankan kondisi lingkungan. Dalam pengkondisian ruang aktif, teknologi digunakan untuk memastikan bahwa setiap aspek dari lingkungan dalam ruangan dapat disesuaikan berdasarkan perubahan eksternal atau kegiatan yang terjadi di dalamnya. Sebagai contoh, jika suhu luar ruangan berubah drastis atau jika penghuni membuka jendela atau pintu, sensor di dalam ruangan akan mendeteksi perubahan tersebut dan mengubah pengaturan suhu atau kelembapan untuk menjaga kenyamanan. Selain itu, sistem ini dapat menggunakan alat pengatur kualitas udara seperti filter udara atau ventilasi untuk menjaga kebersihan udara dan mengurangi populasi dalam ruangan, meningkatkan kualitas udara yang dihirup oleh penghuni. Salah satu keuntungan utama dari rancangan pengkondisian ruang aktif adalah efisiensi energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem konvensional, karena sistem ini dirancang untuk bekerja hanya ketika diperlukan. Energi dapat dihemat dengan menyesuaikan pengaturan suhu dan kelembapan sesuai dengan aktivitas penghuni dan waktu. Selanjutnya yaitu pemilihan furnitur ruangan. Pemilihan furnitur ruangan untuk rancangan pengkondisian aktif. Pemilihan furnitur dalam rancangan pengkondisian aktif memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang tidak hanya nyaman, tetapi juga mendukung efektivitas sistem pengendalian. Dalam sistem ini, aliran udara, suhu, kelembapan, dan parameter lingkungan lainnya dikontrol secara aktif oleh perangkat seperti AC, ventilasi, humidifier, atau dehumidifier. Oleh karena itu, desain bahan dan tata letak furnitur harus dipilih dengan cermat untuk memastikan bahwa sistem pengkondisian aktif dapat berfungsi secara optimal. Pemilihan furnitur yang pertama yaitu desain dan ukuran furnitur. Desain furnitur sebaiknya minimalis dan tidak pasif sehingga tidak menghalangi sirkulasi udara yang diatur oleh sistem pengendalian aktif. Misalnya sofa besar atau lemari tinggi sebaiknya tidak ditempatkan di dekat ventilasi atau AC karena dapat menghambat distribusi udara yang merata. Furnitur memiliki dengan kaki yang agak tinggi memungkinkan udara mengalir bebas di bawahnya, mendukung sirkulasi yang lebih baik. Untuk furnitur juga harus sesuai dengan dimensi ruangan agar tidak membuat ruangan terasa sempit dan mengurangi efisiensi sistem. Yang kedua yaitu bahan furnitur. Bahan furnitur sangat berpengaruh terhadap performa sistem pengkondisian. Pilih bahan yang memiliki sifat thermal sesuai kebutuhan. Contohnya, bahan seperti kayu solid atau bahan komposit non-konduktif lebih baik dalam menjaga stabilitas suhu dibandingkan dengan logam yang dapat menyerap dan memancarkan panas dengan cepat. Untuk ruangan yang cenderung lembab, pilih furnitur dari bahan tahan kelembapan seperti plastik berkualitas tinggi, aluminium berlapis anti karat atau kayu yang telah diolah untuk tahan air. Furnitur berlapis kain yang mudah menyerap kelembapan perlu dihindari di area dengan kelembapan tinggi. Yang ketiga yaitu tata letak dan posisi furnitur. Penempatan furnitur harus memperhatikan jalur sirkulasi udara yang dihasilkan oleh perangkat pengkondisian aktif. Misalnya ventilasi udara tidak boleh terhalang oleh meja, rak, atau sofa besar. Furnitur juga sebaiknya tidak ditempatkan terlalu dekat dengan sensor suhu karena hal ini dapat memengaruhi akurasi pembacaan sensor. Untuk memastikan aliran udara merata, gunakan tata letak yang membagi ruangan menjadi zona-zona terbuka yang mendukung pengaturan iklim. Yang keempat, kenyamanan dan ergonomi. Selain mendukung sistem pengkondisian aktif, furnitur juga harus memastikan kenyamanan pengguna. Pilih kursi ergonomis yang mendukung postur tubuh, meja dengan ketinggian yang sesuai, dan furnitur multifungsi untuk meningkatkan efisiensi ruang. Kenyamanan ini tidak hanya meningkatkan pengalaman pengguna, tetapi juga mendorong pemanfaatan ruangan secara optimal. Yang kelima yaitu estetika dan fungsi. Furnitur harus selaras dengan tema dan desain ruangan secara keseluruhan, tanpa mengorbankan fungsi sistem pengkondisian. Pilih furnitur dengan estetika yang sesuai tetapi tetap memiliki nilai fungsional, seperti meja yang memiliki sistem kabel tersembunyi atau rak dengan ventilasi alami. Furnitur multifungsi seperti bangku yang juga dapat digunakan sebagai ruang penyimpanan dapat membantu menghemat ruang tanpa mengurangi kenyamanan. Yang terakhir, pertimbangan khusus untuk jenis ruangan. Yang pertama, ruang kantor. Pilih furnitur dengan desain ergonomis dan ventilasi yang tidak terhalang oleh peralatan besar seperti printer atau komputer. Pastikan meja kerja tidak menghalangi ventilasi udara. Yang kedua, ruang tamu atau ruang keluarga. Pilih furnitur yang mendukung aliran udara merata seperti sofa dengan ruang terbuka di bawahnya atau rak dengan desain yang tidak menutup jalur udara. Yang keempat, ruang penyimpanan. Pastikan furnitur tahan terhadap kelembapan dan suhu ekstrim serta memungkinkan sirkulasi udara di sekitar barang yang disimpan. Yang terakhir, rumah kaca. Gunakan meja atau rak tanam dengan desain yang memungkinkan aliran udara dan menyebabkan cahaya matahari yang maksimal. Desain dua dimensi. Desain dua dimensi adalah ruang rumah yang dibuat menggunakan AutoCAD, menggambarkan penataan ruang secara teknis dan sistematis. AutoCAD adalah perangkat lunak desain berbasis vektor yang digunakan untuk membuat gambar presisi tinggi, dan dalam hal ini, desain ini menunjukkan pemisahan tiap ruang rumah yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan fungsional dan kenyamanan penghuni. AutoCAD memungkinkan perancangan untuk menunjukkan detail secara menyeluruh. Setiap elemen desain seperti dinding, pintu, jendela, serta elemen lainnya yang digambarkan dalam lapisan terpisah atau layer.
Misalnya, layar pertama bisa berisi gambar dinding, sementara lapisan lainnya berisi detail instalasi listrik atau sistem pipa. Dengan cara ini, rancangan dan kontraktor dapat melihat bagaimana elemen-elemen tersebut berinteraksi dan memastikan bahwa ruang yang berfungsi sesuai dengan desain yang diinginkan. Gambar dua dimensi ini juga dilengkapi dengan simbol-simbol yang mewakili elemen-elemen rumah seperti perlengkapan sanitasi, furnitur, serta titik koneksi atau listrik dan air, memberikan panduan yang sangat jelas untuk tahap konstruksi. Pada dana desain rumah dua dimensi yang dilampirkan, kita dapat mengidentifikasi bagaimana pengaturan ruang dapat mendukung pengkondisian aktif di setiap ruangan. Setiap ruangan dalam rumah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dalam hal sirkulasi udara, suhu kelembapan, dan pencahayaan. Untuk ruang tamu merupakan area yang sering digunakan untuk berinteraksi dengan tamu, sehingga memerlukan pengaturan suhu dan kenyamanan yang baik. Pengkondisian aktif di ruang tamu bisa berupa sistem pendingin udara atau pemanas yang dipasang dekat jendela atau ventilasi untuk memastikan suhu tetap stabil. Dalam hal ventilasi alami, pintu yang mengarah ke teras memungkinkan aliran udara segar masuk, mendukung sistem ventilasi alami yang bekerja sama dengan sistem AC atau kipas. Furnitur di ruang tamu sebaiknya dipilih dengan desain terbuka atau ramping agar tidak menghalangi aliran udara, memastikan sistem pengkondisian bekerja dengan efektif. Untuk ruang keluarga biasanya lebih sering digunakan untuk aktivitas bersama keluarga sehingga membutuhkan pengkondisian iklim yang lebih dinamis. Ruang ini dapat dilengkapi dengan sistem pengkondisian aktif yang memungkinkan pengaturan suhu berdasarkan kenyamanan. Sistem ventilasi seperti AC atau kipas angin sebaiknya ditempatkan di sudut ruang atau dekat dengan jendela untuk memastikan distribusi udara yang merata. Selain furnitur seperti sofa meja yang lebih rendah akan memudahkan aliran udara dan tidak menghalangi pergerakan udara. Dengan adanya ruang terbuka yang mengarah ke teras, ruang keluarga dapat memanfaatkan ventilasi alami untuk meningkatkan sirkulasi udara. Kamar tidur pertama memerlukan pengaturan suhu yang stabil dan nyaman untuk mendukung tidur yang berkualitas. Pengkondisian aktif di kamar tidur bisa berupa AC atau kipas yang diatur agar tetap berada dalam suhu yang nyaman sepanjang malam. Penting untuk mempertimbangkan kelembapan karena kelembapan yang tinggi bisa mengganggu kenyamanan tidur. Penggunaan dehumidifier atau alat pengatur kelembapan dapat membantu mengurangi kelembapan berlebih, terutama jika kamar tidur terletak di area yang cenderung lembab. Penempatan furnitur yang tidak menghalangi ventilasi atau sensor suhu juga akan mendukung kinerja sistem pengkondisian aktif ini. Untuk kamar tidur kedua dapat memanfaatkan pengaturan suhu serupa dengan kamar tidur pertama, tetapi disesuaikan dengan preferentif penghuni yang berbeda. Ruangan ini juga perlu dilengkapi dengan sistem pengkondisian aktif seperti AC atau kipas angin yang ditempatkan untuk memastikan suhu tetap sejuk. Jika kamar tidur ini terletak di ruang atau rumah yang terlihat lebih panas karena terkena sinar matahari, penambahan tirai atau pelindung panas pada jendela bisa membantu menjaga suhu tetap stabil. Penggunaan furnitur yang rendah dan tidak menghalangi jalur aliran udara sangat penting agar pengaturan iklim ruangan dapat bekerja dengan maksimal. Untuk dapur merupakan ruangan yang rentan terhadap perubahan suhu dan kelembapan karena penggunaan kompor dan peralatan lainnya. Sistem pengkondisian aktif di dapur bisa mencakup exhaust fan untuk mengatur sirkulasi udara dan menghilangkan panas serta bau dari masakan. Pemasangan ventilasi yang baik seperti ventilasi silang antara jendela dan pintu dapur juga akan mendukung aliran udara alami. Sistem panas atau pendingin juga dapat dipasang jika dapur terhubung dengan ruang lain yang membutuhkan pengaturan suhu seperti ruang keluarga atau ruang makan. Untuk kamar mandi memerlukan pengaturan kelembapan yang baik karena kelembapan yang tinggi yang dihasilkan oleh shower atau penggunaan air panas. Pengkondisian aktif di kamar mandi akan melibatkan penggunaan exhaust fan atau dehumidifier untuk mengurangi kelembapan berlebih yang dapat menyebabkan jamur atau kerusakan pada furnitur dan dinding. Ventilasi alami melalui jendela juga membantu menjaga ruangan untuk tetap kering. Penataan furnitur dan perlengkapan kamar mandi yang tidak menghalangi ventilasi udara akan mendukung sistem kerja pengkondisian aktif dapat lebih efektif. Untuk teras adalah area luar yang menghadap keluar rumah yang memungkinkan sirkulasi udara bebas. Teras mendukung ventilasi alami rumah, memungkinkan udara segar masuk ke dalam ruangan. Teras yang memiliki desain terbuka dan tidak terhalang oleh furnitur besar dapat membantu mengurangi suhu ruang di siang hari dengan cara meminimalkan panas yang masuk. Meskipun teras bukan area yang secara langsung dipengaruhi oleh sistem pengkondisian aktif, penting untuk menjaga area ini tetap bersih dan tidak terhalang agar aliran udara tidak terganggu. Pengkondisian aktif secara umum, secara keseluruhan rumah ini mendukung penerapan pengkondisian aktif yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan ruang dan kenyamanan penghuni. Desain ruangan yang memisahkan area sosial dan private serta mempertimbangkan aliran udara dan pencahayaan dapat meminimalkan efisiensi pengaturan suhu dan kelembapan udara di seluruh rumah. Desain 3D menggunakan SketchUp. SketchUp sendiri merupakan perangkat lunak desain berbasis 3 dimensi yang sangat efektif untuk menggambar dan merancang rencana pengkondisian ruang aktif. Dengan SketchUp, pengguna dapat membuat model 3 dimensi secara rinci termasuk elemen seperti dinding, lantai, langit-langit, pintu, dan jendela dengan dimensi akurat sesuai dengan kebutuhan teknis. Perangkat lunak ini memungkinkan perencanaan tata letak ruang secara efisien, penempatan peralatan furnitur, sehingga alur sirkulasi di ruang aktif dapat dioptimalkan. Selain itu, tambahan seperti Opel Studio memungkinkan simulasi ventilasi dan pengkondisian udara untuk memastikan kenyamanan dalam ruangan. Visualisasi material dan warna menjadi salah satu fitur unggulan dalam SketchUp. Pengguna dapat memilih tekstur dan material dari librari bawaan untuk memberikan nuansa estetik yang sesuai dengan fungsi ruangan. Untuk hasil yang lebih realistis, seperti Free dapat digunakan untuk rendering dengan pencahayaan yang mendekati kenyataan. SketchUp juga mendukung analisis pencahayaan alami berdasarkan orientasi ruang dan posisi matahari yang dapat membantu meningkatkan efisiensi energi dengan eksistensi seperti Zephyra, perencanaan HVAC, heating, ventilation, dan air conditioning dapat dilakukan untuk memaksimalkan kenyamanan dan efisiensi dengan penggunaan energi. Selain kemudahan desain, SketchUp mempermudah kolaborasi melalui format file fleksibel yang dapat dibagikan untuk revisi atau integrasi dengan perangkat lunak lainnya. Atap tinggi dengan sudut kemiringan. Desain atap tinggi dengan kemiringan yang signifikan merupakan solusi arsitektur yang sangat efektif untuk iklim tropis Indonesia. Ketinggian atap menciptakan ruang udara yang lebih besar di dalam rumah, memungkinkan udara panas untuk bergerak ke atas secara alami melalui prinsip konveksi thermal. Sudut kemiringan atap yang tepat juga sangat penting dalam menangani curah hujan tinggi yang umum di Indonesia.
Air hujan dapat mengalir dengan cepat, mencegah kebocoran dan kerusakan pada struktur atap. Selain itu, ruang di bawah atap dapat dimanfaatkan sebagai area ventilasi tambahan dengan menambahkan lubang angin atau kisi-kisi yang membantu mengalirkan udara panas keluar dari dalam rumah. Jendela besar dan simetris. Penempatan jendela besar yang simetris pada fasad rumah merupakan strategi desain yang cerdas untuk mengoptimalkan kenyamanan termal dan pencahayaan alami. Ketika jendela dibuka, udara dapat mengalir masuk dan keluar dengan lebih efektif, menciptakan ventilasi silang yang membantu mengurangi kelembaban dan menurunkan suhu dalam ruangan. Ukuran jendela yang besar juga memaksimalkan masuknya cahaya alami, mengurangi kebutuhan penerangan buatan di siang hari. Desain simetris tidak hanya memberikan nilai estetika, tetapi juga memastikan distribusi udara dan cahaya yang merata di seluruh ruangan. Teras depan. Keberadaan teras depan dalam desain rumah ini memiliki multifungsi yang sangat relevan dengan konteks Indonesia. Secara teknis, teras berfungsi sebagai buffer zone yang melindungi bagian dalam rumah dari paparan langsung sinar matahari dan hujan. Overhang atau atap teras menciptakan pembayangan yang efektif untuk dinding dan jendela, mengurangi panas yang masuk ke dalam rumah. Dari segi sosial budaya, teras menjadi ruang transisi yang ideal untuk menerima tamu dan berinteraksi dengan tetangga, mencerminkan karakteristik masyarakat Indonesia yang komunal. Desain minimalis. Pendekatan desain minimalis yang diterapkan pada rumah ini tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga memberikan berbagai keuntungan praktis. Bentuk yang sederhana dan efisien mengurangi kompleksitas konstruksi dan meminimalkan potensi masalah dalam pemeliharaan jangka panjang. Penggunaan material dan ornamen yang tidak berlebihan juga menurunkan biaya konstruksi dan perawatan. Kesederhanaan desain ini justru menciptakan fleksibilitas dalam penggunaan ruang dan memudahkan modifikasi atau renovasi di masa depan sesuai kebutuhan penghuni. Penggunaan warna putih dan abu-abu pada eksterior. Kombinasi warna putih dan abu-abu pada eksterior rumah ini merupakan pilihan yang sangat strategis untuk iklim Indonesia. Dominasi warna putih pada dinding utama menciptakan permukaan yang sangat efektif dalam memantulkan radiasi panas matahari, yang sangat penting mengingat intensitas paparan sinar matahari yang tinggi di Indonesia. Putih memiliki nilai albedo, yakni kemampuan memantulkan cahaya yang tinggi, mencapai 70-80%, sehingga secara signifikan mengurangi penyerapan panas ke dalam bangunan. Aksen warna abu-abu yang diterapkan pada beberapa elemen seperti lispeng dan detail arsitektur menciptakan keseimbangan visual yang elegan. Abu-abu sebagai warna netral berfungsi sebagai penghubung yang mempersatukan berbagai elemen desain dan memberikan kedalaman pada tampilan bangunan. Kombinasi ini juga memiliki karakter modern yang timeless sehingga tidak akan cepat ketinggalan zaman. Dari segi pemeliharaan, kombinasi putih dan abu-abu ini sangat praktis. Warna putih memudahkan identifikasi area yang memerlukan perawatan, sementara abu-abu lebih tahan terhadap noda dan debu. Dalam konteks lingkungan tropis yang memiliki tingkat kelembaban tinggi dan curah hujan yang besar, kedua warna ini relatif stabil dan tidak mudah pudar. Ketika diperlukan pengecatan ulang, kombinasi warna ini juga lebih mudah diaplikasikan dan matching dengan berbagai pilihan warna material lain seperti atap atau kusen. Selain aspek fungsional, kombinasi warna ini juga memberikan kesan bersih, modern, dan profesional pada bangunan. Di tengah tren arsitektur kontemporer, penggunaan palet warna minimalis seperti ini meningkatkan nilai properti dan menciptakan tampilan yang sophisticated, namun tetap ramah lingkungan. Hal ini sangat sesuai dengan preferensi desain modern Indonesia yang mengedepankan kesederhanaan, namun tetap memperhatikan aspek kenyamanan dan keberlanjutan. Keunggulan rancangan pengkondisian ruang aktif. Rancangan pengkondisian ruang aktif memiliki berbagai keunggulan yang membuatnya sangat efektif dalam menciptakan lingkungan yang nyaman, sehat, dan efisien. Pertama, kontrol lingkungan yang tepat dan akurat. Sistem pengkondisian ruang aktif dilengkapi dengan sensor pintar yang mampu mengukur dan menyesuaikan kondisi lingkungan di dalam ruangan secara otomatis. Misalnya, sistem dapat mengukur suhu dan kelembaban ruangan serta mengaturnya agar selalu berada dalam rentang yang nyaman bagi penghuni. Ketika suhu ruangan terlalu panas, sistem pengkondisian akan bekerja untuk mendinginkan ruangan dengan menyalakan AC atau kipas angin. Sementara, jika suhu terlalu dingin, pemanas akan aktif. Hal ini memungkinkan penghuni untuk merasakan kenyamanan yang optimal tanpa perlu mengatur manual dan dapat menyesuaikan dengan perubahan kondisi lingkungan secara real time. Yang kedua, efisiensi energi yang optimal. Salah satu keunggulan utama dari rancangan pengkondisian ruang aktif adalah efisiensi energi. Dengan adanya teknologi otomatisasi, sistem ini dapat mengatur suhu dan kelembapan berdasarkan kebutuhan sesungguhnya. Misalnya, ketika tidak ada orang di dalam ruangan atau saat penghuni tidur, sistem akan menurunkan suhu atau mematikan perangkat pengkondisian untuk menghemat energi. Selain itu, sensor gerak dan sensor suhu dapat mendeteksi aktivitas penghuni dan menyesuaikan pengaturan agar tidak ada pemborosan energi. Dengan cara ini, penggunaan energi dapat dikurangi tanpa mengorbankan kenyamanan, yang sangat menguntungkan dari segi biaya operasional dan dampaknya terhadap lingkungan. Lanjut, yang ketiga ada fleksibilitas dan responsivitas terhadap perubahan. Sistem pengkondisian ruang aktif bersifat sangat fleksibel dan responsif terhadap perubahan dalam kondisi lingkungan. Misalnya, jika suhu luar ruangan berubah secara signifikan atau jika ruangan terpapar sinar matahari langsung, sistem ini akan secara otomatis menyesuaikan pengaturan untuk menjaga kenyamanan. Jika pintu atau jendela dibuka, sistem akan mendeteksi perubahan suhu dan kelembapan dan menyesuaikan pengaturan suhu di dalam ruangan. Selain itu, sistem ini dapat diprogram untuk beradaptasi dengan waktu atau kebutuhan spesifik penghuni, seperti menurunkan suhu di malam hari atau pada saat penghuni pergi bekerja. Yang keempat, meningkatkan kenyamanan penghuni. Salah satu tujuan utama dari rancangan pengkondisian ruang aktif adalah untuk meningkatkan kenyamanan penghuni. Sistem ini memastikan suhu dan kelembapan yang ideal di setiap ruangan, sesuai dengan preferensi individu. Misalnya, penghuni kamar tidur bisa merasa lebih nyaman dengan suhu yang lebih sejuk dan kelembapan yang lebih rendah, sementara penghuni ruang keluarga mungkin lebih menyukai suhu yang sedikit lebih hangat. Dengan pengaturan yang disesuaikan secara otomatis, penghuni dapat menikmati kenyamanan tanpa perlu khawatir tentang perubahan cuaca atau faktor eksternal lainnya. Yang kelima, risiko kelembapan berlebih dan polusi. Keunggulan lain dari rancangan pengkondisian ruang aktif adalah kemampuannya untuk mengatur kelembapan dalam ruangan. Ruangan yang cenderung lembab, seperti kamar mandi atau dapur, dapat memiliki risiko tinggi terhadap pertumbuhan jamur atau bau tak sedap. Sistem pengkondisian aktif dapat memasukkan alat exhaust fan yang secara otomatis mengurangi kelembapan berlebih dan menjaga kualitas udara. Selain itu, sistem ini dapat dilengkapi dengan filter udara atau sistem ventilasi mekanis untuk menghilangkan polutan udara seperti debu, asap, atau bahkan kimia berbahaya, menjaga udara dalam ruangan tetap bersih dan sehat. Keenam, meningkatkan kualitas udara dalam ruangan. Sistem pengkondisian ruang aktif dapat dilengkapi dengan teknologi penyaring udara canggih yang dapat menangkap partikel debu, polutan, dan bahan berbahaya dari udara. Dengan menggunakan filter HEPA atau filter karbon aktif, sistem ini dapat meningkatkan kualitas udara dalam ruangan, yang sangat penting bagi kesehatan penghuni, terutama di kota-kota besar atau daerah dengan polusi udara yang tinggi. Sistem ini sangat berguna untuk menjaga udara dalam rumah tetap segar dan bebas dari bahan berbahaya, sehingga mengurangi risiko alergi atau masalah pernapasan.
Yang ketujuh, desain yang estetis dan tertata rapi. Salah satu aspek yang sering terlupakan namun sangat penting adalah integrasi sistem pengkondisian aktif dalam desain interior. Rancangan ini memungkinkan penggunaan perangkat seperti AC dan pemanas dengan cara yang rapi dan tidak mengganggu estetika ruangan. Perangkat-perangkat ini biasanya disembunyikan dalam lemari atau dinding, atau bahkan disesuaikan dengan desain ruangan. Hal ini memberikan kebebasan bagi desainer interior untuk menciptakan ruangan yang estetis tanpa harus khawatir tentang penempatan sistem pengkondisian yang mengganggu tampilan ruangan. Sistem kontrol suhu dan kelembapan yang terintegrasi juga dapat dikelola melalui panel atau aplikasi pintar yang memberikan kesan modern dan minimalis. Yang kedelapan, peningkatan kualitas kehidupan penghuni. Dengan menciptakan lingkungan yang nyaman dan sehat, rancangan pengkondisian ruang aktif dapat secara langsung meningkatkan kualitas hidup penghuni. Suhu dan kelembapan yang stabil meningkatkan kenyamanan tidur, mengurangi stres dan memperbaiki konsentrasi. Udara yang bersih dan segar mendukung kesehatan pernapasan dan mengurangi gejala alergi. Pengaturan lingkungan yang optimal juga membantu penghuni merasa lebih produktif dan santai di dalam rumah mereka. Kehidupan sehari-hari akan menjadi lebih menyenangkan karena penghuni dapat fokus pada aktivitas mereka tanpa terhambat oleh ketidaknyamanan akibat suhu atau kelembapan yang tidak ideal. 9. Integrasi dengan teknologi rumah pintar. Rancangan pengkondisian ruang aktif dapat dengan mudah diintegrasikan dengan sistem rumah pintar yang memungkinkan penghuni untuk mengontrol dan memonitor kondisi lingkungan dari jarak jauh. Misalnya, penghuni dapat mengubah pengaturan suhu atau kelembapan menggunakan ponsel atau perangkat pintar lainnya. Selain itu, sistem ini dapat diprogram untuk menyesuaikan pengaturan sesuai dengan rutinitas harian penghuni, seperti menurunkan suhu secara otomatis saat penghuni meninggalkan rumah atau menyalakan AC sebelum penghuni pulang. Integrasi dengan rumah pintar ini meningkatkan kenyamanan dan efisiensi, serta memberikan kenyamanan ekstra bagi penghuni. Kemudian terakhir, mengurangi pengaruh eksternal. Sistem pengkondisian ruang aktif dapat secara efektif mengatasi perubahan eksternal yang memengaruhi suhu dan kenyamanan di dalam rumah. Misalnya, pada hari yang sangat panas atau lembab, sistem ini dapat meningkatkan kapasitas pendinginan untuk menjaga ruangan tetap sejuk. Sebaliknya, ketika suhu luar lebih dingin, sistem ini dapat menyesuaikan pengaturan untuk menghemat energi atau bahkan memanfaatkan sumber daya alami seperti sinar matahari atau angin jika memungkinkan. Dengan demikian, rancangan ini mengurangi ketergantungan pada sumber energi eksternal dan membantu menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan nyaman. Secara keseluruhan, keunggulan dari rancangan pengkondisian ruang aktif terletak pada kemampuannya untuk memberikan kenyamanan yang konsisten dan efisien melalui kontrol otomatis dan adaptif terhadap berbagai kondisi lingkungan. Dengan penerapan teknologi yang tepat, sistem ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan penghuni, tetapi juga mendukung penghematan energi dan peningkatan kesehatan lingkungan rumah.